Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Finawawi, dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai film-film dari berbagai genre untuk menambah referensi film yang akan kalian tonton di rumah. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Thank you. Episode kali ini saya akan memberikan 5 referensi film yang diangkat dari kisah nyata, spesifiknya tentang kasus pembunuhan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke video ya. I just want a little privacy. 30 straight up. And I hate them. Monster merupakan film biografi dari drama kriminal tahun 2003 yang disutradarai oleh Patty Jenkins. Film ini pertama kali dirilis pada tanggal 16 November 2003 dengan durasi 109 menit dan diperankan oleh Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, dan Lee Tergesen. Untuk skenario film tersebut bercerita tentang kehidupan seorang wanita bernama Aileen Wuornos yang bekerja sebagai PSK untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia melakukan serangkaian pembunuhan kepada banyak pria yang menggunakan jasanya untuk dapat mengambil atau merampok seluruh uang, bahkan mobil atau apapun yang pria-pria tersebut bawa ketika bertemu dengan si Aileen. Pertanyaannya, kenapa bisa si Aileen ini sampai tega mau membunuh orang-orang tersebut? Ya, itu karena sejak belia, si Aileen ini ternyata sudah mendapatkan pelecehan seksual sampai tindakan pemerkosaan, yang pada akhirnya membuat Aileen tumbuh dengan rasa benci yang sangat besar terhadap kaum pria. Meski pada akhirnya memang Aileen Wuornos ini dijatuhi hukuman mati, namun banyak orang yang bersimpati terhadap Aileen. Aileen dijatuhi hukuman mati dengan disuntik mati pada tanggal 9 Oktober 2002. Dan untuk biaya produksi film ini memakan biaya sebesar 8 juta dolar saja dengan keuntungan sebesar 60,3 juta dolar. And I hate them. Was to get close to someone who would be next. From Hell. Film ini itu diambil dari novel yang dibuat oleh Alan Moore berdasarkan kisah pembunuh misterius yang dikenal dengan julukan Jack the Ripper. Nah, film ini itu pertama kali dirilis pada tanggal 19 Oktober 2001 dengan durasi 122 menit. Disutradarai oleh Albert Hughes dan diperankan oleh Johnny Depp, Heather Graham, Ian Hallam, Robbie Coltrane, Ian Richardson, dan Jason Flemyng. Dan untuk alur film tersebut itu bercerita tentang pembunuhan psikopat yang dilakukan oleh si Jack the Ripper di tahun 1888 di London. Dan para korban biasanya adalah wanita pekerja malam. Pembunuhan ini tidak terjadi beberapa kali melainkan setiap malam, dan para korban yang dihabisi nyawanya itu dengan cara dipotong-potong bagian tubuhnya dan selalu meninggalkan genggaman tangkai anggur di tangan para korbannya. Untuk identitas pelaku sebenarnya pada ending film tidak pernah bisa terungkap siapa sebenarnya Jack the Ripper itu sendiri. Dan untuk biaya produksi film tersebut itu sebesar 35 juta dolar dengan pendapatan sebesar 74,6 juta dolar. Men will look back and say that I gave birth to the 20th century. Memories of Murder. Bagi teman-teman yang suka nonton film drakor, saya rekomendasikan juga harus nonton film ini karena film ini merupakan film Korea yang disutradarai oleh Ho Bong Joon dan dirilis pada tanggal 2 Mei 2003 dengan durasi 131 menit. Diperankan oleh Seo Kang Ho dan Kim Sang Kyung sebagai detektif yang mengungkap kasus pembunuhan berantai di Korea Selatan.
Film ini bercerita tentang kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di Provinsi Gyeonggi pada tahun 1986 sampai dengan 1991 dan merupakan kasus pembunuhan berantai pertama yang terjadi di negara tersebut. Kasus ini dikenal dengan sebutan kasus Hwaseong dan merupakan kasus yang sangat menarik perhatian dunia karena lebih epiknya lagi pelaku hanya membunuh perempuan yang menggunakan baju merah pada hari hujan. Untuk klimaks film tersebut masih penuh misteri karena detektif belum bisa mengungkapkan siapa pelaku dalam kasus Hwaseong tersebut. Wajar ya, karena kasus tersebut itu pelakunya baru bisa diidentifikasi oleh kepolisian pada tahun 2019. Untuk biaya produksi film Memories of Murder ini hanya mengeluarkan biaya sekitar 2,8 juta dolar saja. Namun saya tidak bisa menemukan berapa pendapatan pembuatan film Memories of Murder. Bagi teman-teman yang tahu berapa pendapatan dari film Memories of Murder, bisa dikomen di bawah ya. 집에 있었어요. 어제 지구 남미선 사망 기념 시간 저녁 7시 반에 되는 사이 그 시간에 라디오 듣다 말고 뛰쳐나간 거야. Zodiac. Film ini dirilis pada tanggal 2 Maret 2007 dengan durasi 158 menit dan disutradarai oleh David Fincher. Diperankan oleh Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, dan Brian Cox. Film ini bercerita tentang pembunuhan berantai di daerah California, Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an sampai dengan 1970-an yang dikenal dengan sebutan Zodiac. Dalam film ini yang lebih ditonjolkan adalah para detektif atau lebih tepatnya seorang pria yang mencoba mengungkap identitas zodiak itu sendiri. Nah, pria ini bekerja di sebuah media massa atau lebih tepatnya dia di bagian kartunis gitu. Ini merasa bahwa pembunuhan zodiak itu menjadi unik karena pelaku sering mengirimi cerita pembunuhannya dengan kode rahasia ke media massa. Meski memang klimaks dari film ini identitas zodiak itu masih belum bisa terpecahkan sama dengan si Jack the Ripper itu sendiri. Hanya saja tempat dan cara pembunuhannya itu yang berbeda, masing-masing unik gitu ya. Bukan unik sih, lebih berbahaya. Untuk biaya produksi film ini sebesar 75 juta dolar dengan total pendapatan sebesar 158,2 juta dolar. Are you sure there's nobody else in the house? Gigitan binatang. Iya kan? Iya, Bang. Misteri Kebun Tebu merupakan film lama yang dirilis pada tahun 1997 dengan kualitas gambar yang belum sebaik saat ini dengan durasi 83 menit. Tapi film ini masuk dalam daftar film yang saya rekomendasikan karena tentunya dari kisah nyata di negara kita sendiri. Film ini disutradarai oleh Edi SS dan diperankan oleh Wawan Wanisar, Devi Yevon, Landa Latif, dan Rina Martin. Untuk alur cerita sendiri mengenai sepasang suami istri Tumin dan Dewi yang bertengkar membuat sang istri pulang ke rumah orang tuanya. Di sana dia bertemu Datuk sang dukun dan meminta untuk membantunya agar tidak bercerai dengan suaminya. Keesokan harinya tukang rumput malah mendapatkan mayat Dewi di bawah gundukan tanah yang diduga dibunuh oleh Tumin suaminya. Setelah pemeriksaan, ditemukanlah pelaku yang ternyata adalah Datuk sang dukun yang ditemui oleh Dewi. Datuk mengaku berusaha mendapatkan ilmu sakti warisan ayahnya dengan cara membunuh dan meminum air liur korbannya. Tidak tanggung-tanggung untuk jumlah korban dukun tersebut itu mencapai 42 wanita dan dikuburkan di perkebunan tebu di Desa Seimayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sejak tahun 1986 hingga 1997. Untuk biaya produksi dan pendapatannya di film ini saya tidak mendapatkan informasi apapun, dan jika teman-teman ada yang bisa ditambahkan di bawah silakan komen ya.
firasat Pak. Udah ada firasat kalau bahwa saya ini mau kena gitu ya. Udah ada firasat, cuman niat saya nggak ada lari. Itu tadi pembahasan kita mengenai film-film yang saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa tonton di rumah di weekend ini. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, meskipun memang ada beberapa kasus yang tidak terpecahkan, tapi itulah film-film yang diangkat tadi, kisah nyata, spesifiknya tentang kasus pembunuhan ya. Jika teman-teman punya film yang akan saya bagi untuk teman-teman yang lainnya, misalnya ada film-film yang terfavorit yang suka teman-teman pikir tolong dong dibahas, bolehlah komen di bawah ya. Sekali lagi sebelum saya closing, saya ingatkan kembali jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.